Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat-sehat dan tetap semangat terus persiapan SKB-nya ya. Karena sebentar lagi nih pengumuman perankingan SKB-nya teman-teman ya. Oh ya, dan di video kali ini aku bakal membahas tentang antenatal care ya, tentang kehamilan ya. Nah, sebelum ke videonya, jangan lupa di like, kemudian di komen, share, dan di subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan buat yang kalian yang udah subscribe dan juga yang selalu nontonin video-video aku ucapin terima kasih banget. Dan tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya. Dan seperti biasa, sebelum ke soalnya, kita bakalan mereview lagi nih tentang materi ANC ya teman-teman, yaitu antenatal care. Aku kurang tulis nih, antenatal ya harusnya. Oke, kita lihat ya materinya. Nah teman-teman, ini tuh antenatal care kan berarti tentang pemeriksaan pada ibu hamil ya. Nah, apa sih hamil itu teman-teman? Ada yang bisa jelasin? Coba kalian komen di kolom komentar apa sih definisi dari kehamilan. Nah, ini adalah proses terjadinya kehamilan ya teman-teman, yaitu dimana di sini adalah ovum atau sel telur pada perempuan ya, dimana dia mengalami ovulasi nih teman-teman. Nah, ini sel telurnya mengalami ovulasi, kemudian dia bertemu dengan sperma ya, yaitu menghasilkan yang namanya fertilisasi atau pembuahan teman-teman. Nah, kemudian ovum yang sudah dibuahi oleh sperma itu menjadi zigot teman-teman. Ya, menjadi zigot, kemudian setelah menjadi zigot membelah menjadi 2 sel, kemudian 4 sel dan kumpulan sel teman-teman. Nah, kemudian dia berjalan itu untuk menuju ke uterus teman-teman ya, dimana nanti dia berkembang di uterus. Nah, pada kehamilan yang ektopik, dia tumbuhnya itu bukan di uterus teman-teman, makanya dibilang hamil luar kandungan ya kan, bisa di sini ataupun di sini ya. Biasanya ektopik itu terjadi karena ada masalah pada tubanya teman-teman, mungkin infeksi atau dan sebagainya teman-teman ya. Oke, ini dia proses dari terjadinya kehamilan ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini aku kutip dari buku Kia yang baru teman-teman, yaitu yang 2020 ya. Nah, ini ada tentang pemeriksaan kehamilan ya, yaitu terdiri dari 10T, yaitu timbang tinggi badan, berat badan, kemudian tekanan darah, imunisasi tetanus ya, kalian bisa baca nih, dan pastinya kalian udah tahu semua lah ya. Nah, kemudian ada pengukuran fundus, kemudian suntik tete nih teman-teman, terus tuh minum tablet tambah darah ya kan, periksa laboratorium atau yang biasa kita kenal dengan HB, sama yang 3 penyakit menular itu teman-teman. Nah, kemudian ada tata laksana, tata wicara, dan sebagainya teman-teman. Nah, itu dia ada 10T ya, kalian bisa baca sendiri. Nah, kemudian selain itu juga ada aktivitas dan latihan fisik pada ibu hamil. Nah, ini aku hanya ngulang aja ya teman-teman, aku rasa kalian juga pasti udah tahu lah. Nah, ini kalian bisa baca nih teman-teman. Nih, aktivitas fisik dan latihan fisik yang harus dihindari ibu hamil. Nah, ini mengangkat beban ya teman-teman, harusnya nggak boleh kayak gini. Jadi ini takutnya dikeluhkan sakit pinggang nanti teman-teman kalau ngangkat benda yang seperti ini, gaya ngambilnya ya. Aturan kita jongkok dulu baru kita ambil. Nah, kemudian apalagi aktivitas berat seperti lompat tali, kemudian bersepeda, kemudian bermain badminton atau pencak silat ya teman-teman, lebih bahaya lagi, dan juga renang, karena renang kan butuh nafas yang panjang ya, sedangkan ibu hamil biasa nafasnya pendek-pendek. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini ada nih tentang isi piringku dan perawatan sehari-hari pada ibu hamil, yaitu makan dengan gizi seimbang ya teman-teman. Kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna, tapi sekarang udah berubah jadi gizi seimbang. Nah, untuk cara makannya pada ibu hamil, terutama yang hamil trimester pertama, itu kan pasti ada yang namanya emesis ya, emesis gravidarum. Jadi itu harus makannya sedikit tapi sering teman-teman ya. Jadi kita bisa menyarankan ke ibunya, pada ibu yang mual muntah tersebut ya, kita ibunya untuk makan 1 sendok aja dulu cukup, tapi sering diulang-ulang. Misalnya ibunya nggak bisa makan nasi, bisa diganti sama karbohidrat yang lain, misalnya roti, seperti itu teman-teman, gandum ya, jadi bisa. Nah, kemudian itu perawatan sehari-hari seperti biasa ya teman-teman, personal hygiene, segala macam teman-teman. Nah, ini dia tentang isi piringku, kalian bisa lihat, kalian bisa baca ya. Nah, di sini dibagi nih sepertiga karbo, kemudian sepertiga sayuran, dan buah-buahan, lauk pauk ini sepertiganya dibagi 2 nih teman-teman.
Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini ada pembesaran TFU teman-teman ya, pembesaran TFU sesuai usia kehamilan. Maaf ya teman-teman kalau suara motornya berisik banget. Nggak ngerti lagi aku knalpot orang-orang di sini kenapa kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini itu kalau aku ngapalin TFU ini itu patokannya dari 24 minggu ya. Karena kan 24 minggu itu sepusat teman-teman ya. TFU-nya aku juga pasti percayalah kalian semua pasti udah hafal ya teman-teman. Nah, kemudian selain pengukuran berdasarkan fundus teman-teman, maksudnya berdasarkan jari ini, juga ada yang berdasarkan senti teman-teman. Nah, kalau misalnya 20 minggu kan 5 bulan ya teman-teman, yaitu 2 jari di bawah pusat. Nah, itu sekitaran mana nih? Kurang lebih 24 atau 25 cm ya teman-teman, seperti itu. Kalian bisa baca aja dan aku yakin juga kalian udah tahu teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah, ini dia tentang tanda bahaya pada kehamilan. Tanda bahaya pada kehamilan itu apa aja? Misalnya perdarahan pada hamil muda seperti itu, kemudian demam tinggi, kemudian kejang-kejang, bengkak pada kaki dan tangan terutama, apalagi yang menderita tensinya tinggi ya teman-teman. Kemudian mual muntah berlebihan atau yang namakan hiperemesis gravidarum. Nah, kalau hiperemesis gravidarum itu tidak tertangani dengan baik, ibunya bisa dehidrasi teman-teman. Nah, itu biasanya terjadi hormon HCG-nya terlalu tinggi ya teman-teman, jadi bisa meningkatkan mual muntah yang berlebihan seperti itu teman-teman. Pusing juga, kemudian keluar cairan ketuban sebelum waktunya atau biasa kita sebut dengan KPD ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini kapan ibu hamil harus segera ke dokter? Nah, itu ini seperti tadi teman-teman, yaitu apabila ada keluar darah segar dari vagina. Nah, ini biasanya kalau pada trimester pertama itu dikhawatirkan gejala abortus ya teman-teman. Tapi kalau misalnya pada kehamilan 20 minggu ke atas itu takutnya placenta previa ya. Kalau darah segar keluar dari vagina tanpa rasa nyeri itu biasanya itu adalah placenta previa. Tapi kalau keluar darah warna kecoklatan kehitaman dan disertai dengan nyeri perut, itu dikhawatirkan atau didiagnosis adalah solusio teman-teman, atau plasentanya lepas. Kemudian ada pendarahan hebat, kemudian janin tidak bergerak seperti biasanya ya. Ini takut terjadi fetal distress atau IUFD ya. Kemudian air ketuban pecah dini atau KPD, kemudian kontraksi dalam durasi tiap 10 menit. Nah, ini tuh biasanya menjelang mau melahirkan ya, ataupun yang ada juga prematur, kelahiran yang mau kelahiran prematur, ini bisa juga terjadi kontraksi teman-teman. Kemudian ibu mengalami sesak nafas, mual muntah hingga lemas, ini tadi hiperemesis ya, kemudian demam tinggi, keputihan yang berbau, kemudian terjadi pembekakan yang berlebihan. Nah, dikhawatirkan ini adalah preeklamsi teman-teman. Nah, jadi kalau udah ada gejala preeklamsi itu diagnosis potensialnya bisa terjadi eklamsia teman-teman atau kejang ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini soalnya teman-teman, kita lanjut ya ke soal nomor 1, kita baca bareng-bareng. Seorang pasien perempuan usia 27 tahun datang ke BPM dengan keluhan terlambat haid selama 4 minggu. Saat bidan melakukan anamnesa ya ini teman-teman, aku salah ketik. Ia mengeluh selalu mual dan muntah di pagi hari. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal. Pemeriksaan penunjang yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis di atas adalah pemeriksaan penunjang ini pemeriksaan lab ya teman-teman. Nah, di sini data fokusnya adalah bahwa pasien tersebut terlambat haid atau tidak haid ya selama 4 minggu, yaitu sama sebulan. Kemudian dari hasil anamnesa juga didapatkan bahwa pasien tersebut selalu mual dan muntah di pagi hari. Nah, TTV juga normal. Jadi ini pemeriksaan labor atau penunjang yang bisa kita gunakan untuk menegakkan diagnosis tersebut apakah ibu ini hamil atau enggak, itu adalah dengan urin HCG atau dengan tes pack ya teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Kalau yang C, urin reduksi, ini adalah untuk mendeteksi glukosa ya teman-teman, apakah ibu tersebut di dalam mengidap diabetes gestasional teman-teman. Nah, kemudian kalau hemoglobin ini untuk pemeriksaan HB ya, dan di sini di soal tidak dinampakkan bahwa ibunya tuh pusing kemudian kunang-kunang, jadi tidak perlu pemeriksaan ini teman-teman. Jadi benar ya, jawabannya adalah A untuk memastikan apakah ibu ini positif atau tidak teman-teman ya. Walaupun test pack itu bukan tanda pasti hamil ya teman-teman, dan tanda pasti hamil itu kan adalah dengan adanya detak jantung atau DJJ janin ya, kemudian itu ada gerakan janin
Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Kita baca bareng-bareng. Seorang pasien perempuan usia 27 tahun datang ke BPM dengan keluhan terlambat haid selama 4 minggu. Saat bidan melakukan anamnesa, ia mengeluh selalu mual dan muntah di pagi hari. Hasil pemeriksaan TTV dan fisik dalam batas normal, apakah Penkes yang diperlukan pasien tersebut? Oke, ini sama ya, kayak yang di soal pertama tadi teman-teman. Dan bedanya kalau tadi kan pemeriksaan lab ya, kalau ini yang diperlukan Penkes atau konseling teman-teman. Nah, di sini tadi kan ibunya telat haid nih teman-teman. Kemudian selalu mual dan muntah di pagi hari. Oke, kita anggap tadi di soal nomor 1 itu tes speknya positif ya teman-teman. Berarti kan dia hamil. Nah, Penkes yang diperlukan pada pasien tersebut adalah A. Senam hamil, B. Perawatan payudara, C. Nutrisi, D. Mobilisasi, E. Tablet tambah darah. Ingat teman-teman, masalah dia data fokusnya adalah mual nih teman-teman. Mual dan muntah di pagi hari. Gimana cara mengatasi mual dan muntah tersebut teman-teman? Supaya ibu tersebut juga kalau orang mual dan muntah kan makan pasti jadi enak ya teman-teman. Gimana caranya untuk walaupun sedang mual dan muntah, ibu tersebut tetap dapat makan teman-teman, yaitu dengan memberikan Penkes nutrisi ya, yaitu dengan makan sedikit tapi sering seperti itu ya. Dan juga kalau misalnya ibu yang nggak bisa makan nasi ya kan banyak karbohidrat lain ya, bisa gandum, bisa roti, bisa jagung ya, yang tidak membuat kembung seperti itu. Kecuali ubi ya teman-teman, kalau ubi tuh takutnya meningkatkan ini kembung teman-teman ya. Kalau kembung kan makin mual teman-teman. Oke, fix ya, jawabannya adalah C, yaitu Penkes tentang nutrisi. Kalau mobilisasi belum bukan ya teman-teman, perawatan payudara juga, senam hamil juga bukan. Karena kita fokus untuk melihat keluhan ibu ini teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Seorang perempuan berusia 32 tahun, status obstetri G2P1A0, datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Dari hasil pemeriksaan abdomen diketahui TFU pasien setinggi pusat. Usia kehamilan pasien tersebut adalah di sini dia hamil anak kedua, melahirkan sekali dan tidak pernah abortus teman-teman. Dan data fokusnya bahwa TFU pasien itu setinggi pusat. Nah, kira-kira kalau setinggi pusat itu berapa minggu teman-teman? Oke, setinggi pusat itu artinya 6 bulan ya teman-teman, atau kalau diminggukan berarti 24 minggu teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Nah, kalau misalnya 20 minggu itu kan 2 jari di bawah pusat ya. Kalau 16 minggu atau 4 bulan itu pertengahan simfisis dan pusat ya. Jadi kalau hafalnya gampang aja teman-teman. Kita patokan dari sini 24 minggu ya sepusatnya teman-teman. Jadi kalau misalnya 2 jari di bawah pusat berarti 20 minggu teman-teman. Kalau misalnya di atas simfisis, 3 jari di atas simfisis itu kan 12 minggu ya kan. Nah, jadi tuh aku yakin lah kalian pasti semua udah tahu nih jawabannya teman-teman. Dan soalnya gampang-gampang semua ya kan. Karena kalian juga udah pasti tahu dan pasti sudah sering menghadapi pasien seperti ini teman-teman. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Seorang perempuan berusia 20 tahun, usia kehamilannya 34 minggu, datang ke BPM diantar oleh keluarganya dalam kondisi tidak sadar dan mengalami kejang-kejang. Hasil pemeriksaan tekanan darah 180/110, denyut nadi 100 kali per menit, pernapasan 16, kemudian denyut jantung janin irregular. Berarti dia nggak teratur ya, udah nggak teratur nih detak jantung janinnya teman-teman. Serta terdapat penimbunan cairan pada wajah, tangan, dan kaki. Berarti dia odem nih teman-teman. Penata laksanaan yang tepat pada kasus tersebut adalah berarti ini patologis ya teman-teman, dan juga udah terjadi kejang-kejang, kemudian tensinya tinggi teman-teman, itu masuk ke eklamsi ya teman-teman, eklamsi pada kehamilan nih teman-teman. Dan di sini nggak disebutkan protein urinnya ya, berarti mungkin ibunya belum pernah cek protein urin ke puskesmas atau rumah sakit ya teman-teman, karena di BPM jarang ya teman-teman ada protein urin. Biasa kalau BPM untuk mendeteksi protein urin melakukan rujukan ke puskesmas teman-teman. Oke, kira-kira gimana nih? Harus kita rujuk jelas ya teman-teman, karena ini bukan bidang kita lagi ya, karena ini udah patologis teman-teman ya. Usia kehamilannya juga 34 minggu kurang ya teman-teman. Nah, tapi sebelum kita rujuk, kita harus beri terapi dulu teman-teman ya, yaitu terapi apa? Coba kita lihat, MGO sempat dan merujuk ke rumah sakit, memberikan diazepam dan merujukkan ke rumah sakit, memasang infus dan dirawat di BPM.
Nah yang D ini enggak ya teman-teman, bisa mengalami kematian nih, dan juga DJJ-nya udah gak bagus teman-teman. Oke, memberikan MgO4 dan diazepam serta merujuk ke rumah sakit. Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah yang B teman-teman. Memberikan MgS4 dan merujuk ke rumah sakit. Kenapa tidak diberikan diazepam? Karena diazepam itu tidak terlalu aman untuk ibu hamil dan begitu juga untuk ibu menyusui. Jadi MgS4 inilah yang paling aman ya teman-teman untuk ibu hamil. Nah, jadi diberikanlah MgO4 tersebut, kemudian baru kita rujuk ke rumah sakit teman-teman, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang terakhir. Seorang perempuan usia 30 tahun, status obstetri G2P1A0, usia kehamilan 28 minggu, datang ke RSUD dengan keluhan mengeluarkan darah banyak warna merah segar dari jalan lahir namun tidak disertai nyeri perut. Hasil pemeriksaan keadaan umum lemah, pucat dan DJJ reguler 155 kali per menit. Berdasarkan pemeriksaan USG, plasenta terletak di SBR. SBR ini adalah segmen bawah rahim teman-teman. Diagnosis yang tepat pada kasus itu adalah, oke ini udah jelas ya bahwa dari USG-nya aja plasenta itu terdapat di SBR atau segmen bawah rahim, dan juga ada keluhannya yaitu mengeluarkan darah segar dari jalan lahir tanpa disertai nyeri. Ini udah jelas ini diagnosisnya mengarah ke plasenta previa teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kalau solusio plasenta itu keluhannya itu darahnya berwarna kecoklatan atau kehitaman ya teman-teman, dan disertai nyeri perut. Nah itu ciri khas dari solusio plasenta. Kemudian DJJ-nya juga pasti udah jelek teman-teman kalau solusio plasenta ya. Kemudian ada retensio plasenta. Retensio plasenta itu dimana plasenta tidak lahir kurang lebih dari 30 menit ya teman-teman. Ya diperlukan yang namanya manual plasenta. Kemudian plasenta akreta, plasenta inkreta ini tuh masih sangkut pautnya dengan retensio, tapi yang membedakannya adalah posisi teman-teman, akar dari plasentanya itu yang terlalu dalam seperti itu teman-teman, yang sampai menembus dinding endometrium seperti itu. Kira-kira dalaman mana teman-teman? Coba komen di kolom komentar, dalaman plasenta akreta atau inkreta teman-teman untuk tempat perlekatannya teman-teman. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Semoga 5 soal ini dan juga review materinya bisa membantu kalian dalam persiapan CPNS 2021. Misalnya kalau ada kesalahan aku mohon maaf, dan juga kalau kalian mau menambahkan pendapat, boleh kalian komen di kolom komentar teman-teman. Dan juga sebelum aku akhiri video ini, jangan lupa di share ke semua sosial media kalian punya, terus di like video ini, terus komen di kolom komentar video apa lagi yang harus aku bikin teman-teman. Dan ya segini aja dulu, see you next video, bye bye.